Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asma Ainunisa dari kelas 4B dengan NIP 4444230034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar gula total menggunakan metode fenol sulfat. Pertama, di sini saya akan membahas mengenai kadar gula total. Jadi, definisi kadar gula total sendiri merupakan kandungan gula keseluruhan di dalam suatu bahan pangan yang terdiri dari gula produksi dan gula non-produksi. Nah, apa sih perbedaan gula produksi dan gula non-produksi itu? Jadi, gula produksi ini memiliki gugus aldehid atau keton bebas di ujung molekul yang memungkinkan mereka untuk memproduksi senyawa lain. Sementara itu, gula non-produksi tidak memiliki aldehid atau keton bebas di ujung molekul, sehingga tidak bisa memproduksi senyawa lain. Macam-macam dari gula produksi ini, pertama ada glukosa, fruktosa, galaktosa, laktosa, dan maltosa. Sementara di gula non-produksi itu hanya ada sukrosa. Kemudian tujuan dari analisis kadar gula total ini pertama yaitu untuk mengetahui kandungan gula di dalam suatu bahan pangan, karena gula total dapat menentukan karakteristik dalam bahan pangan. Yang kedua yaitu membantu dalam menilai kualitas pangan, terutama di dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan selai dan sirup. Yang ketiga yaitu mengembangkan makanan sehat dengan kadar gula yang lebih rendah untuk penderita diabetes. Lalu kita masuk ke metode total fenol sulfat. Jadi sebenarnya analisis kadar gula total ini banyak macamnya, banyak metodenya, berbagai metodenya itu banyak. Namun saya akan memfokuskan analisis kadar gula total ini menggunakan metode fenol sulfat. Jadi analisis kadar gula total menggunakan metode fenol sulfat merupakan teknik yang dapat mendeteksi dua molekul produksi yang bereaksi dengan fenol dalam larutan asam sulfat pekat, sehingga menghasilkan warna jingga kekuningan yang stabil. Nah, prinsip dari metode fenol asam sulfat ini yaitu asam sulfat pekat akan mendehidrasi polisakarida untuk membentuk asam uronat dan hidroksiurea formaldehida dan kemudian mengembun dengan fenol untuk membentuk senyawa orange merah atau jingga kekuningan. Prinsip dari metode fenol asam sulfat ini digambarkan pada reaksi berikut. Jadi di sini ada glukosa yang akan mengalami reaksi dehidrasi atau kehilangan molekul air sehingga menghasilkan senyawa yang disebut 5-hidroksimetil furfural. Kemudian 5-hidroksimetil furfural ini bereaksi dengan fenol membentuk senyawa kompleks aromatik melalui reaksi kondensasi. Selanjutnya, senyawa ini mengalami proses oksidasi yang menghasilkan senyawa berwarna kuning, oranye, atau jingga kekuningan. Nah, prosedur dari metode fenol asam sulfat ini, tahap pertama itu ada persiapan sampel. Langkah-langkah dari persiapan sampel pertama adalah menimbang 0,1 gram contoh, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas berukuran 100 ml, lalu ditambah dengan 50 ml aquades dan diaduk hingga homogen. Lalu ditambah aquades sampai kemudian disaring suspensi yang terbentuk dan ditambah aquades hingga volume 50 ml. Tahap kedua itu adalah pembuatan larutan fenol 5%. Pertama-tama ditimbang fenol bubuk sebanyak 2,5 gram, kemudian dilarutkan dalam aquades hingga volume 50 ml pada labu ukur. Lalu ditutup labu ukur dan diletakkan dalam lemari. Peletakan ini berfungsi untuk menginkubasi si fenolnya.
Dan tahap ketiga adalah pengujian metode fenol sulfat. Langkah pertama yaitu 5 gram D-glukosa dilarutkan dengan 50 ml Aquades, lalu diambil masing-masing larutan stok glukosa dengan ukuran 0,5 ml, 1,0 ml, dan 2,0 ml ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu diencerkan dengan Aquades hingga tanda batas, diambil 2 ml masing-masing larutan standar dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditambah 1 ml larutan fenol 5% yang sebelumnya telah dibuat dan ditambah juga 2 ml larutan asam sulfat pekat yang tersedia, diinkubasi 5 menit pada suhu 90 derajat Celcius dan didinginkan pada suhu kamar. Kemudian larutan diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 480 hingga 490 nanometer. Absorbansi yang terbaca dikalikan faktor pengenceran, konsentrasi gula dihitung dengan persamaan linear dari kurva standar. Nah, berikut ada hasil analisis metode fenol sulfat yang tadi disebutkan dalam literatur bahwa warnanya adalah jingga kekuningan atau orange. Berikut adalah warnanya seperti ini. Nah, dari metode asam fenol sulfat tadi, fenol asam sulfat tadi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya yaitu memiliki sensitivitas tinggi, prosedurnya relatif sederhana dan mampu mendeteksi berbagai macam jenis gula. Sementara itu kekurangannya adalah kurang selektif dalam membedakan jenis gula. Terdapat bahan kimia berbahaya yang tadi digunakan yaitu fenol sulfat, serta hasil yang diperoleh dapat lebih rendah dari kadar gula total sebenarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu keberadaan senyawa pengganggu, yang kedua panjang gelombang pada spektrofotometer, yang ketiga suhu dan waktu inkubasi sampel, dan yang keempat kemurnian sampel. Dan itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis kadar gula total metode fenol sulfat. Berikut merupakan sumber pustaka yang menjadi acuan saya untuk menerangkan mengenai analisis kadar gula total fenol sulfat sebagai berikut. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.